pemahaman makrifat. Yang dikatakan syariat itu hakikatnya batang tubuh ini. Ini syariat. Ya. Kenapa dikatakan batang tubuh ini syariat? Karena disinilah Tuhan ingin menampakkan dirinya, ya, melalui afalnya Allah. Artinya apa? Yang bisa melihat sholat itu karena bergeraknya jasma, ya, batang tuh. Nah, batang tubuh ini yang menggerakkan siapa? Yang menggerakkan ialah yang dikatakan hayat. Jangan sampai terlihat adanya diri kita, karena la maujud bihaqi la maujud bihaqi illallah. Nggih. Oleh sebab itu, nggih, dikatakan, nggih, bahwa sering kita mengucapkan la haula wala quwata. Ini sudah paham belum maksudnya? Pada hakikatnya kita tidak mempunyai wujud, kita tidak mempunyai kuasa, kita pun juga tidak mempunyai kehendak. Artinya hidup di dunia jangan berlaku semena-mena, hidup di dunia jangan merampas hak Tuhan. Itulah maksudnya. Kita diberi amanah 7 sifat, jangan engkau pakai semaumu. Oleh sebab itulah dihisab, ya. Bukan hanya rokok saja yang inilah amanah dari Tuhan, ya. Dari yang dikatakan dalam keadaan mulia, kita harus kembali kepada keadaan yang mulia dengan sifat-sifat Tuhan. Nah, kita di dunia dilahirkan menjadi lupa jati diri. Setelah lupa tidak mau mencari jati diri, tidak mau mencari jalan pulang. Taunya ialah kita ini berasal dari tanah. Nah, hancur lebur. Katanya orang Amun kan hancur lebur. Gitu. Dari tanah, gitu loh. Teruskan, ya, sampaikan kepada yang khodim, ya. Dari tanah kembali kepada air, dari air kembali kepada angin, dari angin kembali kepada nar, dari nar kepada nur, ya. Nur Muhammad dari nur Allah. Nur Allah esa dengan Rabbul Izzati. Nah, Qadim. Itulah jalan menuju kepada keselamatan. Masuk kubur tidak dimakan cacing. Nggih. Masuk kubur tidak dililit ular. Ya tak? Kenapa dililit ular? Karena harta benda yang didapat selama hidup di dunia dipergunakan untuk menentang Tuhan. Punya harta benda untuk bersenang-senang, melupakan Tuhan. Akhirnya dikatakan istidrat. Diberi sedikit uang lebih untuk poya-poya, diberikan sedikit uang lebih untuk senang-senang, diberikan uang sedikit lebih untuk tamasya, melupakan ya itu nanti yang jadi ular yang melilit kita nanti di alam kubur. Kita diberi kekayaan, gunakan untuk semakin
berbakti, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi sedikit titipan harus semakin taat. Jangan semakin lupa. Sudah kaya lupa tetangganya, sudah kaya lupa temannya, sudah kaya lupa sama orang tuanya sendiri. Nauzubillah. Apalagi yang masih punya ayah ibu, harus berbakti, ya. Jangan kita durhaka sama orang tua. Karena ketika kita durhaka, kita tidak diakui menjadi umatnya junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hati-hati. Yang masih punya orang tua jangan durhaka, ya. Jangan sampai membentak dengan seorang ibu atau ayah. Begitu pula ya sebaliknya. Jadi orang tua berilah suri tauladan yang baik kepada anak-anak kita, ya. Nyuruh sholat tapi orang tuanya nonton TV. Itu kan nggak sama seperti itu, ya. Jadi kita harus paham, ya, hidup ini semakin mendekati hari perjanjian. Saya sering berpesan jangan bersantai-santai, ya. Tolak ukur kita untuk selamat itu apa? Kita kok sudah tenang, sudah nyaman, panjang angan, merasa besok masih hidup terus, ya. Sudah gak kita ini mempunyai bekal kain kodim azali abadi? Sudahkah? Apa kain kodim azali abadi itu? Ketika kita sudah berhasil meniadakan keakuan di barang siapa kesadarannya sudah tenggelam kepada kebesaran Tuhan, disitulah dia disiapkan yang namanya kain khadim ajali abadi. Seperti para wali-wali, dikatakan para wali itu dikekalkan Tuhan. Oleh sebab itu para wali itu nggak ada yang mati. Guru-guru kita yang mulia di Banjar yang menjadi wali-waliullah itu nggak ada yang mati. Mereka bisa berjalan-jalan. Seperti guru kita yang mulia Abah Guru Sekumpul, jangan dikira mati lah. Beliau hidup, beliau kekal, beliau bisa kemana-mana. Luar biasa. Karena apa? Karena mengetahui jalan keselamatan dan jalan berpulang ke rahmatullah dengan sempurna melalui wasilah Nur Muhammad. Nah, wali aja kekal, dikekalkan Tuhan, apalagi junjungan Nabi besar kita. Luar biasa, ya. Apalagi junjungan Nabi kita yang mulia ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu yang di Madinah itu hanya untuk tanda saja, yang mempunyai itikat bahwa Nabi Muhammad meninggal di Madinah nanti bisa kualat. Ya, wali aja dikekalkan Tuhan, apalagi ini kekasihnya. Jadi Madinah itu untuk tanda saja. Beliau tidak dikubur di sana, tidak ditanam di sana, tidak berkubah di sana. Oleh sebab itu, kalau kita mau selamat seperti para wali, hilangkan pengakuan diri, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dihisab. Caranya seperti apa? Tinggalkan sifat hewan, tinggalkan sifat setan yang masih ada di dalam diri kita. Hilangkan ketakutan, keraguan, was-was, khawatir di dalam menjalani kehidupan, khususnya dalam hal masalah takdir.
Kebanyakan manusia ini kan yang ditakuti ketika kedatangan takdir yang tidak baik. Maunya yang baik terus. Yang tidak baik tidak mau. Ya, diuji sedikit kekurangan, sedikit kelaparan, sedikit kemiskinan, sedikit kesakitan, sudah nggak karu-karuan. Berkeluh kesahnya ini nah, ya, sampai jam 12 itu nangis sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, angkat ini kesusahanku. Artinya apa? Artinya di sini kita masih merasa kita yang menanggung hidup itu sendiri. Jangan lupa, siapa yang menanggung hidup? Ialah hakikat Muhammad. Kita tidak punya wujud, tidak punya kuasa, tidak punya kehendak, apalagi kok kita merasa berat, itu kan lucu. Oleh sebab itu ayo kembali kita menyadari hakikat diri kita ini ditanggung oleh kekasih Tuhan. Oleh sebab itu sering-seringlah, ini pesan perguruan, sering-seringlah bersolawat. Karena dengan bersolawat itu kita akan dimudahkan, kita akan diringankan. Bersolawatnya kemana? Ke dalam hakikat Muhammad yang ada di dalam setiap diri manusia. Itu yang mau dikatakan junjungan Nabi besar kita. Hidup jangan semaunya. Sudah tahu tidak punya wujud, tidak punya kuasa, tidak punya kehendak, diberi titipan, akhirnya berkhianat. Demi kesenangan akhirnya menghalalkan segala cara. Maunya kaya, maunya enak, maunya itu nah. Orang itu yang mau saya lah, itu nafsu sudah. Saya pengen cepat-cepat, nafsu sudah. Karena sebelum kita lahir pun kita sudah diberi planning Tuhan. Kita nggak usah capek-capek planning. Cukup kita bertawakal, berserah diri, kerjakan apa yang diperintah Tuhan, selesai. Itu loh maksudnya. Jangan sombong, jangan merasa berilmu. Walaupun sudah kita ini nyantri 10 tahun bolak-balik ke Indonesia, dari Indonesia ke Hadramaut, bolak-balik. Kalau pulang-pulang cuma memiliki pandangan merendahkan orang, sia-sia belajarnya. Artinya dia yang merasa alim, dia yang merasa harat atau hebat. Artinya dia merasa istimewa daripada yang lainnya. Ini yang sudah yang namanya dikatakan syirik. Artinya dia merasa punya ilmu, akhirnya melihat rendah semua orang yang ada di sekitarnya. Ini penyakit ini. Kelihatannya remeh tapi berbahaya. Maka kemarin saya bilang, semakin tinggi ilmu seseorang maka akan semakin melihat kebenaran orang, bukan kebenaran diri sendiri. Lah kita hidup ini yang sambungan kemarin pengajian. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin.